Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nairah Fazila dari Prodi Studi Agama-Agama. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang cukup penting dalam tata bahasa Arab, yaitu tentang inna wa akhwatuha. Mungkin teman-teman pernah mendengar kalimat seperti inna allaha ghafur yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, dalam kalimat ini ada huruf inna yang merupakan bagian dari topik kita hari ini. Oke, selanjutnya, sebelum lanjut ke pengertian, saya mau nanya kepada teman-teman, apa sih itu inna wa akhwatuha? Oke, baik. Inna wa akhwatuha itu secara sederhana bisa diartikan sebagai huruf-huruf yang mirip atau sekeluarga dengan inna. Nah, dalam ilmu nahu, kelompok huruf ini disebut sebagai huruf nasikhoh, yaitu huruf-huruf yang bisa mengubah kedudukan atau harokat kata dalam kalimat nominal atau jumlah ismiyah. Nah, biasanya juga dalam kalimat nominal ini kita punya dua unsur penting, yaitu yang pertama mubtada itu sebagai subjek dan yang kedua itu ada khobar sebagai predikat. Nah, saat huruf seperti inna masuk ke kalimat ini, maka posisi mubtada akan berubah menjadi mansub atau harakat fathah dan khobar tetap marfu atau harakat dumah. Oke, next selanjutnya yaitu ada contohnya seperti at-thaliba mujtahidun, yang artinya siswa itu rajin. Nah, kalau kita tambahkan inna, maka kalimatnya tuh jadi inna thaliba mujtahidun. Sesungguhnya siswa itu rajin. Nah, kita bisa lihat bahwa kata thalibu berubah harokatnya dari dhammah menjadi fathah karena masuknya huruf inna. Oke, selanjutnya next ada mufradat atau huruf-huruf inna wa akhwatuha. Nah, jadi kelompok huruf ini tuh terdiri dari beberapa huruf yang masing-masing punya arti dan fungsi tersendiri. Nah, berikut yang pertama ada inna yang artinya itu sesungguhnya. Inna ini digunakan untuk mengatakan pernyataan. Yang kedua ada anna yang artinya bahwa. Anna ini digunakan sebagai penyambung kalimat tidak langsung. Biasanya muncul setelah kata kerja seperti tahu, mengira, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada ka'anna yang artinya seolah-olah digunakan untuk menyatakan perumpamaan atau pengandaian. Nah, yang keempat ini ada lakina yang artinya tetapi, biasanya digunakan untuk menyatakan perbedaan atau koreksi dari kalimat sebelumnya. Nah, yang kelima ini ada la'ala yang artinya mudah-mudahan digunakan untuk menyatakan harapan. Dan yang terakhir ada laita, artinya andai saja. Biasanya digunakan untuk menyatakan harapan yang tidak mungkin terjadi atau penyesalan. Baik, selanjutnya yaitu pola kalimat. Nah, ketika dalam suatu kalimat itu terdapat huruf seperti inna, maka struktur kalimatnya itu akan berubah, yaitu pola dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada huruf, yang kedua ada isim atau mansub, dan yang ketiga itu ada khobar atau marfu. Nah, yang pertama itu ada huruf. Huruf itu inna sendiri yang berfungsi sebagai penguat makna. Yang kedua, ada isim inna atau mansub, yaitu subjek dari kalimat yang dalam nahwu itu disebut sebagai isim inna karena didahului oleh huruf inna, maka yang mengalami perubahan i'rab menjadi mansub atau berharokat fathah. Dan ketiga ada khobar atau marfu, yaitu predikat dalam kalimat tersebut yang tetap marfu atau berharokat dhammah. Contoh kalimatnya, inna thaliba mujtahidun. Artinya sesungguhnya siswa itu rajin. Nah, inna di sini itu adalah huruf berfungsi menekankan makna dan at-thaliba di sini itu adalah isim inna yang artinya siswa. Dan karena terkena inna, maka yang menjadi mansub terlihat dari harokat fathah di akhirnya. Yang ketiga ada mujtahidun adalah khobar inna yang artinya rajin dan dia tetap dalam bentuk marfu dengan harokat dhammah. Nah, jadi, jika teman-teman menemukan huruf seperti ina, maka teman-teman tuh harus memperhatikan yang pertama kata benda sesudahnya atau isi inanya harus dalam keadaan mansub. Yang kedua, predikatnya atau khobar ina ini tetap dalam keadaan marfu. Oke, baik selanjutnya yaitu contoh inna wa akhwatuha. Di sini terdapat contoh-contoh kalimat yang menggunakan huruf-huruf dari kelompok inna wa akhwatuha.
Nah, huruf-huruf ini juga memiliki fungsi khusus dalam tata bahasa Arab, yaitu mengubah kedudukan i'rab kata benda yang mengikutinya menjadi mansub atau fathah dan predikatnya tetap marfu atau dhammah. Nah, huruf-huruf ini umumnya digunakan untuk memberikan penekanan, harapan, perumpamaan, dan lainnya. Nah, yang pertama di sini ada inna. Inna di sini tuh huruf ini digunakan untuk memberikan penekanan atau kepastian dalam kalimat. Contohnya, innallaha ghafurun, artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, inna di sini adalah huruf penekanan dan Allah ini menjadi isim inna dan karena terkena inna berubah menjadi mansub atau berharokat fathah. Dan yang terakhir ada ghafurun. Ghafurun artinya Maha Pengampun adalah khobar inna, tetap marfu atau berharokat dhammah. Nah, yang kedua ini ada Anna. Anna di sini itu mirip dengan Inna, tetapi biasanya digunakan sebagai kata sambung yang berarti bahwa. Contohnya, alim tu anna Zaidan mujtahidun. Artinya, aku tahu bahwa Zaid rajin. Anna ini biasanya digunakan dalam kalimat tidak langsung, dan Anna ini menghubungkan antara dua kalimat, yaitu aku tahu dan Zaid rajin. Yang ketiga ada Ka'ana. Ka'ana di sini tuh digunakan untuk menyatakan perumpamaan atau kesan yang artinya seolah-olah. Nah, contohnya itu Ka'ana as-samaa tumtiru zahaban. Yang artinya seolah-olah langit menurunkan emas. Ka'ana di sini tuh memberikan makna perumpamaan. Isim kana adalah as-sama yang artinya langit dan khobarnya adalah tumtiru. Tumtiru zahaban yang artinya menurunkan emas. Nah, yang keempat adalah lakina. Lakina di sini tuh digunakan untuk memberikan kontras atau pengecualian yang artinya tetapi. Contohnya, go Goba Zaidun lakina amron hadir. Artinya, Zaid tidak hadir tetapi Amr hadir. Lakina di sini tuh memberikan pertentangan antara dua kondisi. Yang kelima ada la'ala. La'ala ini digunakan untuk menyatakan harapan yang artinya mudah-mudahan. Contohnya la'ala thaliban najih yang artinya mudah-mudahan siswa itu lulus. La'ala di sini tuh memberikan nuansa optimisme atau doa. Dan yang terakhir itu ada laita. Laita digunakan untuk menyatakan pengharapan yang mustahil atau penyesalan. Artinya itu andai saja. Contoh laita ini ada laita asyababa ya'ud yang artinya andai saja masa muda bisa kembali. Nah, laita ini itu digunakan dalam konteks mengenang masa lalu atau harapan yang tidak realistis atau penyesalan yang mustahil yang tidak bisa terulang kembali. Nah, jadi huruf-huruf seperti ina, ana, ka'ana, lakina, la'ala, dan laita ini adalah bagian dari ina wa akhwatuha yang sangat penting dalam menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Nah, ciri khasnya adalah yang pertama itu hurufnya disebut huruf nasakhoh atau huruf yang mengubah. Yang kedua, isim setelahnya menjadi mansub atau berharokat fathah. Yang ketiga, khobarnya tetap marfu atau berharokat dhammah. Oke, baik. Selanjutnya, ada macam-macam inna wa akhwatuha. Jadi, di sini ada beberapa macam-macam huruf dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan fungsi makna. Nah, dalam bahasa Arab ini, huruf itu tidak hanya sekedar huruf sambung atau pengisi kalimat. Banyak dari huruf-huruf ini tuh memiliki fungsi makna tertentu dan memainkan peran penting dalam menyampaikan nuansa, emosi, terus struktur kalimat. Nah, di sini teman-teman tuh bisa mengelompokkan huruf-huruf tersebut berdasarkan fungsi maknanya. Nah, antara lain, yang pertama tuh ada huruf taukid atau penegasan. Nah, huruf taukid di sini tuh digunakan untuk menekankan atau memperkuat makna dalam sebuah kalimat. Artinya, huruf ini tuh menunjukkan bahwa apa yang disampaikan adalah benar-benar serius dan perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada inna, yang artinya sesungguhnya. Yang kedua ada anna, yang berarti bahwa. Nah, contoh penggunaannya itu bisa dilihat dalam kalimat innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, kedua huruf ini tuh memberikan penekanan baik dalam bentuk informasi langsung maupun informasi tidak langsung. Nah, yang kedua itu ada huruf at-tamani atau pengharapan yang mustahil. Nah, huruf ini tuh digunakan ketika seorang mengungkapkan harapan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Harapan ini tuh cenderung bersifat angan-angan atau penyesalan terhadap sesuatu yang telah lewat. Contohnya seperti laita.
yang berarti andai saja. Contoh kalimatnya, laita syababa ya'ud, andai saja masa muda bisa kembali. Nah, penggunaan huruf ini tuh menunjukkan kerinduan atau harapan yang sudah tidak bisa terwujud. Lanjut selanjutnya, yang ketiga tuh huruf taroji atau pengharapan yang mungkin. Ini tuh berbeda dari huruf atamani. Huruf ini tuh biasa digunakan untuk menyatakan harapan terhadap sesuatu yang masih memungkinkan untuk terjadi. Contoh katanya la'ala, yang artinya mudah-mudahan. Nah, contoh kalimat ya la'ala tholiban najih, mudah-mudahan siswa itu lulus. Biasanya la'ala ini tuh digunakan dalam situasi yang penuh harapan dan masih realistis. Nah, masih bisa terwujud. Nah, yang keempat ini ada huruf istidraj atau pengecualian atau perbaikan. Huruf ini tuh biasa digunakan untuk memberikan informasi tambahan berupa pengecualian atau pembetulan terhadap informasi sebelumnya. Nah, biasanya tuh muncul setelah kalimat yang perlu dikoreksi atau dilengkapi. Contoh katanya lakina yang berarti tapi. Contoh penggunaan kalimatnya atau libanajih lakinna akhohu rosab. Siswa itu lulus tetapi saudaranya gagal. Nah, dalam hal ini tuh huruf digunakan untuk menunjukkan perbedaan atau pertentangan antara dua informasi. Yang terakhir ada huruf at-tasbih atau penyamaan. Huruf ini tuh biasa digunakan untuk menyamakan atau mengandaikan suatu hal dengan hal lainnya. Biasanya itu digunakan untuk menyampaikan perbandingan atau gambaran secara metaforis. Contoh katanya ka'ana, yang artinya seolah-olah. Contoh kalimatnya ka'ana ka'ana tifla malak, seolah-olah anak itu malaikat. Nah, huruf ini tuh memperkuat gambaran atau kesan terhadap sesuatu dengan membuat perbandingan. Oke, next selanjutnya yang kedua ada berdasarkan susunan dan i'rab. Nah, huruf-huruf tadi itu tidak hanya membawa makna, tapi juga memengaruhi susunan kalimat serta perubahan i'rab atau tanda baca gramatikal. Dalam struktur bahasa Arab, huruf-huruf seperti inna, ana, ka'ana, la'ala, laita, lakina digolongkan ke dalam huruf nasoh atau huruf yang mengubah i'rab. Nah, selain itu juga eh contoh-contoh itu mempunyai pengaruh terhadap kalimat. Yang pertama tuh ada huruf-huruf ini mengharuskan adanya isim atau subjek dan khobar itu sebagai predikat. Dan isim yang mengikuti huruf-huruf tersebut itu akan menjadi mansub atau nasab, yaitu memiliki tanda baca fathah atau turun derajatnya. Nah, yang ketiga itu ada khobar tetap dalam keadaan marfu atau rafa yang berstatus subjek atau predikat yang diangkat. Contoh kalimatnya ala toliba najih. Mudah-mudahan siswa itu lulus. At-toliba adalah isim dari huruf la'ala dan berstatus mansub. Najihun adalah khobar dan tetap berstatus marfu. Jadi huruf-huruf ini tuh hanya digunakan dalam jumlah ismiyah atau kalimat nominal yang diawali oleh isim dan tidak dapat digunakan dalam kalimat fi'liyah yang diawali kata kerja. Nah, yang terakhir ada perbedaan inna dan anna. Meskipun tampak serupa dan sering membuat bingung, sebenarnya tuh ada perbedaan penting antara inna dan anna. Yang pertama itu dari penggunaan dalam kalimat. Yang pertama, inna digunakan di awal kalimat. Contohnya, innallaha ghafurun. Yang artinya sesungguhnya Allah maha pengampun. Dan yang kedua ada ana. Ana ini digunakan setelah kata kerja atau setelah ungkapan yang menunjukkan ucapan, pengetahuan, atau persepsi. Nah, contohnya tuh, alim tuh annallaha ghafurun. Aku mengetahui bahwa Allah maha pengampun. Nah, yang pertama tuh ada catatan tambahannya, itu huruf-huruf ini tuh tidak bisa berdiri sendiri. Mereka selalu membutuhkan isim dan khabar setelahnya untuk membentuk kalimat yang lengkap. Meskipun memiliki efek terhadap struktur kalimat, huruf-huruf ini tuh tidak mengubah kata kerja atau fi'il, artinya penggunaannya tuh terbatas pada jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan kata benda bukan jumlah fi'liyah. Tetapi pemahaman terhadap jenis-jenis huruf ini tuh sangat penting dalam membaca teks Arab secara benar, khususnya saat mempelajari Al-Quran, hadis, atau teks-teks klasik lainnya. Oke, baik. Selanjutnya, demikian penjelasan saya tentang inna wa akhwatuha. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memahami tata bahasa Arab.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.